Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies. Jumpa lagi dengan saya Dokyen dalam acara Info Podcast, informasi, promosi, dan edukasi kesehatan yang merupakan kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Depok dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, hari ini tuh istimewa banget. Kenapa? Biasanya saya ditemaninya sama narasumber satu orang aja. Hari ini saya dikerubungi nih sama banyak bapak-bapak ada di hadapan saya. Mungkin langsung saja ya kita temui ya. Salah satunya yaitu ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Bapak Dudi Mi'raj. Assalamualaikum Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa rantang isinya kubis. Cakep. Selamat datang Pak Kadis. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Oke Bapak, ini hari ini kayaknya Bapak banyak bawa rombongan ya Pak ya? Pasukan. Bawa pasukan nih. Ya. Oke. Boleh nggak Pak, perkenalkan ini ada siapa aja sih Pak? Oke, saya perkenalkan sebelum ke rekan-rekan, saya Dr. Andes Haji Dudi Meradi Madudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Saya didampingi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, Bapak Zaki Mubarok. Kemudian Bapak Mujihad sebagai pengawas di Metrologi Legal Kota Depok. Oke, iya. Jadi ini pembahasannya kita mau ngomongin metrologi ya Pak ya? Betul. Jadi Bapak boleh cerita nggak nih terkait metrologi itu apa sih Pak? Ya, begini sobat-sobat dan warga masyarakat Kota Depok, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian DTU, daerah tertib ukur yang akan dinilai oleh Kementerian Perdagangan dan akan dianugerahkan di tahun 2024 awal, Disdagin Kota Depok serta seluruh masyarakat itu harus mengenal apa itu metrologi. Ya, nah hari ini saya sangat berterima kasih nih berkesempatan dalam Ide Podcast di Korpri Kota Depok. Ya, saya pun punten Dokyen, saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai metrologi. Jadi metrologi itu adalah ilmu tentang ukur-mengukur secara luas. Berbeda dengan metrologi legal. Kalau metrologi legal merupakan metrologi yang mengelola satuan ukur dan alat ukurnya yang berfokus di bidang transaksi perdagangan. Kenapa ini penting? Ini penting karena kehidupan kita sehari-hari selalu bersinggungan dengan alat ukur, kemudian alat timbang, dan penggunaan alat ukur tersebut. Nah, ini sangat menarik ya. Mangga silakan Dokyen kalau mau bertanya lebih lanjut kepada rekan-rekan saya di sini. Iya, oke. Gitu. Kalau gitu saya mau sapa Pak Zaki. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam. Ya, sebagai Kepala warahmatullahi UPTD Metrologi Legal ya Pak. Itu Betul. ngapain aja sih Pak? Saya juga baru dengar nih. Jadi meteorologi legal itu semacam tadi yang disebutkan oleh Pak Kadis, di dalamnya ada tupoksinya itu peneraan dan pengawasan. Peneraan itu ada 3. Pertama, terak di dalam kantor. Orangnya datang ke kantor yang mau terak, bawa alat timbangannya ke kantor. Ada terak keluar, kita yang mendatangi semacam terak PUBBM dan juga terak pasar tradisional atau pasar modern ya. Terus di dalam itu juga ada pengawasan. Pengawasan itu tupoksinya apa aja? 1, pendataan wajib terak baru. Kedua, BDKT. Apa sih itu BDKT? Barang dalam keadaan terbungkus. Itu semuanya harus kita layani atau kita lakukan pengujian. Terus yang ketiga ada yang namanya dengan apa sih ketiga tadi? Ada pendataan. Pengawasan itu ada pendataan, UTTP, terus ada BDKT dan PUBBM itu. Oke. Jadi itu untuk tadi ada barang dalam keadaan terbungkus. Dalam keadaan terbungkus berarti maksudnya barang-barang yang harus diterak begitu ya Pak? Bukan diterak. Ya. Jadi kita diuji, misalnya ada aqua itu apa minuman air mineral. Itu kan ada mililiter. Lambang satuannya. Lambang satuannya nggak dicek. Plus isinya juga udah bener nggak. Misalnya
600 mili kita cek juga itu bener nggak 600. Nanti kalau misalnya nggak cocok, ya kita bilang ini nggak cocok metodologinya. Oh berarti nggak cuma barang aja ya Pak, maksudnya makanan itu juga semua dilakukan. Berarti lingkupnya luas sekali ya Pak? Luas. Lingkupnya apa aja nih Pak jadinya? Silakan Pak. Kalau untuk ruang lingkup metrologi itu sendiri gitu kan, itu sangat luas banget gitu kan, sangat luas karena kita menyangkut masalah UTTP dan BDKT. UTTP itu tadi bukan untuk tambah-tambah penghasilan, Mbak, tapi ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Oh, oke. Singkatan UTTP. Ukur, tambang, Ya, ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Takar, timbang, dan Takutnya kan perlengkapannya. UTTP nanti disalahgunakan nanti untuk tambah-tambah penghasilan, bukan itu. Gitu. UTTP itu ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Termasuk BDKT, bukan PDKT. Kalau PDKT beda lagi, Pak. Nanti saya PDKT lagi kan gitu. Kalau BDKT itu barang dalam keadaan terbungkus. Barang dalam keadaan terbungkus itu kan macam-macam, Bu. Kayak dari UMKM sendiri gitu sampai ke perusahaan besar. Itu semuanya itu dilakukan pengujian oleh kita. Oh gitu. Sebelum barang itu diedarkan atau ke konsumen langsung gitu. Nah itu Gitu. untuk pengujian itu kitanya yang daftar atau bapaknya yang mendata sendiri gitu Pak? Jadi untuk selama ini kita mendatangi Oh berarti Ke pelaku usaha. ke tangkep pelaku bola usaha, gitu ya tangkep Pak ya? bola, karena memang belum pengawasan kita itu belum mencakup keseluruhan. Saya akui itu. Sosialisasi kita memang kurang, tapi insya Allah ke depannya kita akan melakukan sosialisasi seperti ini dalam rangka 3M, ada sebut 3M juga. Wah, 3M Masyarakat apalagi melek meteorologi. Oke, 3M. jadi bukan 3M yang lain ya? Bukan. Oke. Nah, kemarin kita udah sosialisasi juga ke sekolah-sekolahan, disebutnya 3M juga. Oke. Milenial melek meteorologi. Oh. Itu adalah semacam inovasi-inovasi kita. Terus tadi yang sistem juga yang siap metal tadi, sistem informasi aplikasi pelayanan meteorologi legal. Oke, wah banyak banget sebenarnya Banyak. yang upaya-upaya yang sudah dilakukan Betul, ya Pak. Semoga iya. semua warga masyarakat Kota Depok ini makin tersosialisasi nih ya Pak ya Amin, sama amin, amin. meteorologi ini. Oke, lalu dengan kegiatannya itu biasanya dilakukannya di mana aja nih Pak? Kalau untuk kegiatan yang tera-tera ulang dulu ya, Iya. atau mungkin pengawasan gitu. Untuk pengawasan sendiri kita biasanya bisa door to door gitu kan. Kalau untuk pengawasan sih kita emang door to door ya gitu. Sekali sosialisasi masalah 3M tadi, masyarakat melek meteorologi, dan sadar akan tera-tera ulang gitu, masyarakat melek meteorologi. Terus kalau untuk BDKT juga kita terjun langsung ke UKM untuk saat ini ya. Untuk saat ini itu ke UKM gitu, karena ya bilang kalau PT tadi kita emang belum sampai terjun ke bawah ya Pak ya. Jadi Oke. kita masih ya door to door dulu lah gitu. Iya. Tandanya ini udah di tera atau tera ulang itu apa Pak? Tandanya itu sendiri ada. Jadi Ada kita ya? jadi kita disebutnya ada cap tanda tera. Yang punya itu kita ada 5 penera ya. 5 penera ya. 5 penera yang 3 sudah mempunyai CTT, disebutnya CTT, cap tanda tera. Itu ada inisial disebutnya. Banyak singkatan nih Iya, ya Pak, saya CTT. sampai lupa Iya, nih nanti. CTT itu cap tanda tera. Cap tanda tera itu Oke. inisial. Iya. Inisial itu yang inisial itu sendiri yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi se-Indonesia ini emang beda-beda. Contoh salah satunya di kita kayak CF itu inisial Henro, Rastoro gitu kan. Terus kabupaten kota yang lain juga ada inisial-inisial yang lain. Jadi semua yang punya CTT itu beda inisial. Inisialnya Seperti itu. beda. Oke, keuntungan yang didapat gitu dengan alat yang ditera atau dengan bahan yang ditera nih apa nih? Konsumen akan terlindungi Betul. dan tidak dirugikan. Nah, ini pentingnya alat ukur, timbangan ini kami lakukan tera ulang. Makanya langkah-langkahnya itu ada 2. Yang pertama langkah pelayanan, yang kedua langkah pengawasan. Langkah pelayanan ini, Dokyen, kami sudah melakukan pelayanan tera ulang, kemudian sidang tera di beberapa pasar. Kayak pengadilan gitu Pak? Iya. Oh Jadi iya. sidang-sidang pasar tera yang ada di wilayah Kota Depok ini sudah kami lakukan 2 tahun ke belakang. Ya, Oke. bahkan ada pasar yang sudah dianugerahkan
pasar tertib ukur. PTU. Jadi kalau Mbak Dokter keren ya. mau ke pasar umpama nih, pasar Sukatani udah dijamin. Iya. Alat ukur dan timbangannya sudah Sudah, kami ya. lakukan tera. Oke, jadi kalau Ya. belanja tuh nggak dikurang-kurangin gitu ya Pak ya sama Udah nggak usah ragu lagi. Oke. Termasuk pelaksanaan tera yang ada di SPBU. Oh iya. SPBU tuh, Iya ya. ya kan? Itu kami lakukan pengawasan dan tera ulang. Dan gas ya, SPBE. SPBE. SPBE pun kami kewenangannya. Lakukan Gitu. pengujian PDKT. Kita sebut luas PDKT. sekali ya. Ya, gitu. Cut dulu. Jadi ini metrologi. Siap, Dok. Siap ya. 1, Iya. 2, 3. Nah, Bapak-bapak, sekarang kaitannya nih metrologi dengan bidang kesehatan. Kita tahu di Kota Depok ini kan banyak posyandu gitu ya, ada juga rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Peran apa nih Bapak-bapak metrologi terkait dengan bidang kesehatan ini? Pasti banyak banget nih, Pak. Boleh diceritakan nggak, Pak? Ya, saya ceritakan bahwa untuk di bidang kesehatan ini ada banyak yang kami akan lakukan dan telah kami lakukan. Ya, terutama kepada warga masyarakat dan kader posyandu yang sering menggunakan timbangan bayi ya. Bayi. Nah, Timbangan benar bayi. banget nih, Pak, Ini pun ya. harus diukur. Penting Termasuk banget. nanti mungkin didetailkan oleh Ya. Pak Jihad ya, termasuk UTTP atau pengawasan kepada pelaku usaha dalam bentuk apotek. Oke. Ya, apotek ini kan ada timbangan ya. Ya. Karena kadar untuk menimbang obat itu harus Ya, tepat. dosis ya. Dosisnya. Dosisnya. Mangga, silakan Ya. Pak Jihan coba jelasin dan Ya, tambahkan. mungkin saya ada tambahan sedikit ya. Boleh, Tambahan Pak. sedikit yang tadi kalau semuanya di rumah sakit itu sendiri gitu kan sebenarnya banyak timbangan-timbangan yang harus dilakukan pengujian atau termasuk posyandu ya. Kita Iya. posyandu kita kemarin itu ada disebutnya stunting kan ya Bu ya. Iya, betul, nah Pak. itu kemarin stunting pas kita terjun ke lapangan ya Pak, kita lakukan pengujian, nggak taunya si sebut apa Alat teh? ukurnya. Timbangannya. Timbangannya gitu kan Alkometri. belum pernah dilakukan pengujian. Iya, jangan-jangan sebenarnya ini nggak stunting, tapi ukurnya Nah, salah betul, gitu ya, Pak. gitu kan. Makanya Iya. kita kemarin serentak yang sudah Sukmajaya ya. Kecamatan Sukmajaya kemarin sudah gitu Bojong kan. Sari. Nama Bojongsari yang baru itu. Yang selainnya belum. Karena biasanya gini, kita menunggu mereka dalam artian menunggu gini. Mereka mengumpulkan dulu di kecamatan, baru kita terjun ke kecamatan. Oh, Kita nggak iya. mungkin kan akan terjun ke posyandu Satu-satu satu-satu. gitu ya, Pak. Habis waktunya nanti kita tua di jalan. Gitu. Tua di jalan. Jadi tambahin sedikit, di kita kan banyak ini ya apa namanya, pertama apotek, Mbak. Iya. Nah itu masih ada atau masih banyak yang belum sadar tentang alat ukurnya harus ditera. Kalau nggak salah pendataan itu kemarin berapa? 1.200 apotek ya? Atau 400 apotek kemarin? 480. 480 apotek. 480 apotek. Nah itu paling di kita baru ada 80 atau sampai 100 lah Ya, apotek yang bawah baru 100. sadar. Iya. Makanya di sini mudah-mudahan ada yang mendengar dari apa namanya podcast ini, terutama dari apotek bisa sadar sendirilah atau daftar ke kita, atau kita ada nomor teleponnya 021 771 9640. Makanya saya juga mohon dari sini mudah tersebar ini berita dan apotek banyak yang sadar, yang nantinya kita ini sebenarnya melindungi dua, produsen maupun konsumen. Iya, Itu. ya. Kita dari tengah-tengah, Mbak. Iya dari Kita tengah-tengah. dari tengah-tengah. Oke, jadi produsennya selamat, selamat. konsumennya juga selamat, Ya. begitu ya Pak? Itulah fungsinya pemerintah. Ya, Membantu benar banget. dan melayani. Ya. Kita kan ini pemerintah. Wah, mantap banget nih Ya. Pak. Oke, terus ini kalau cara mengukur itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Yang mengukur BDKT tadi ya? Iya. Nah, untuk BDKT sendiri gitu kita sebutnya untuk pengukuran sendiri, kalau untuk tinggi huruf gitu kan, untuk tinggi huruf itu kita lakukan pengujian pakai jangka sorong kita sebutnya. Oke. Kayak penggaris yang bisa Iya. ya itu kan kayak tinggi huruf. Tinggi huruf itu kan juga harus sesuai menurut aturan. Oh. Itu aturan internasional gitu yang dipakai, itu aturan internasional. Jadi bukan cuma di Indonesia aja atau di Iya. Depok aja, tapi ini sudah internasional. Oke. Berarti kan beberapa negara sudah memakai itu. Iya. Termasuk juga untuk tinggi angka. Mhm. Tinggi AK juga harus diukur juga sesuai dengan aturan yang ada gitu. Iya. Pak. Jadi ada ini Mbak, ada pepatah yang mengatakan begini, satu dunia satu ukuran, satu Iya. nusa satu ukuran, satu Depok satu ukuran. Oke, pokoknya satu ukuran Satu semua, ukuran semua. ya Pak ya. Iya. Oke, jadi yang dimaksud dengan satuan sistem internasional itu apa Pak? Satuan internasional itu lambang satuan internasional. Jadi lambang satuan internasional itu kayak salah satu contoh misalnya kayak
gram gitu kan. Gram itu penulisannya nggak boleh pakai G besar gitu kan, harus G kecil kayak kilogram. Kilogram itu untuk penulisannya nggak boleh gede semua kayak K gede, G gede, atau mungkin K gede, G kecil juga nggak boleh, harus K kecil, G kecil. Kayak mililiter dan sebagainya, itu ada aturannya juga di Permendag. Oh, oke. Dan itu benar-benar diterapkan ya, Pak ya? Benar-benar diterapkan gitu kan. Kalau begitu, kira-kira inovasi apa lagi nih Pak yang dikembangkan oleh Disdagin beserta UPTD Metrologi Legal ini, Ya, Pak? Dokian, jadi kami sudah punya langkah-langkah inovasi. Yang pertama sistem. Ya, tadi disebut oleh KUPT siap metal. Ya. Kemudian yang kedua audiensi dengan teman-teman para perangkat OPD yang sangat terkait dengan alat ukur seperti Dinkes. Dinkes kemarin kita udah audiensi menghadap ke kepala dinas untuk menghimbau seluruh pelaku usaha termasuk apotek. Kemudian DLHK terkait dengan timbangan sampah. Kemudian DKP 3. Ya, DKP 3 atau Dinas Pertanian terkait dengan timbangan itu RPH, rumah potong hewan, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan Dinas Perhubungan. Ya, Dinas Perhubungan kan ada timbangan-timbangan ya, untuk mobil, jembatan dan lain sebagainya. Dan yang penting kemarin sudah kami hadir di lokasi di PDAM. Ya. Ada alat ukur meteran air. Dan yang tidak pernah dilakukan oleh UPT yang lain adalah audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Kita meminta fatwa dari beliau untuk disebarluaskan kepada warga masyarakat Kota Depok, khususnya rekan-rekan yang muslim, untuk bisa sama-sama melakukan pengukuran terhadap beberapa yang sering dipakai setiap hari. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sangat luas berarti supaya jangkauannya sangat luas ya Pak. Ke sekolah juga termasuk mungkin itu ya, sosialisasi. Iya. Jadi semua bidang nih jadinya. Atau gini, Mbak, kita juga di pasar itu ada inovasi juga, Mbak. Iya. Ya, di pasar itu misalnya setiap timbangan biasanya kan hanya di timbangan itu langsung ditera. Tapi kita sekarang ini ditempel ada stiker. Toko ini sudah ditera. Jadi suatu kebanggaan tersendiri jadinya ya. Jadi inovasi-inovasi itu memang harus timbul dari teman-teman fungsional kita, pengawasan ataupun penerangan. Jadi kita laksanakan itu semuanya gitu. Dalam rangka apa itu semua? Daerah tertib ukur tadi. Iya. Ya. Wah, keren banget nih, lama-lama Kota Depok nih mudah-mudahan terus menjadi kota dengan tertib ukur ya Pak ya. Amin. Oke. Mungkin itu aja. Ya, kira-kira kendala-kendala apa nih Pak yang dihadapi nih dalam melaksanakan tera dan tera ulang ini? Nih kalau kendala sih mungkin mohon maaf Pak Kadis ya. Saya terus terang aja kalau kendala itu memang banyak di lapangan lah. Pastilah ya ya kan? Pak. Pertama mungkin anak pengawasan kita itu cuma ada 3. Keterbatasan personil. Keterbatasan personil, sumber daya manusianya. Ya. Tapi itu bukan Menjadi halangan buat tetap kita. semangat. Tetap semangat karena kita di sini kita mencari DTU, bukan mencari perorangan. Kebanggaan tersendiri. Karena kita ini disebutnya UPT Meteorologi Legal adalah super team, Mbak. Jadi walaupun gimana juga satu orang nggak ada, orang lain yang harus bisa. Itu saya terapkan begitu semuanya. Mudah-mudahan sih apa yang kita cita-citakan dan pemerintah Kota Depok cita-citakan, kita mendapatkan 2024 daerah tertib ukur. Amin. Amin. Lalu bagaimana nih dukungan terkait pelaksanaan tera ini? Dukungan dari mana saja nih Pak? Dukungan terutama dukungan dari warga masyarakat. Kami baru melangkah saja seperti kemarin di Pasar Pucung ya. Kita komunikasi dengan para pengelola ya di Pasar Pucung, baru 1 kali ternyata dukungan dan apresiasi para pedagang itu tanpa disuruh berdatangan mereka. Antusias membawa banget ya, timbangannya untuk diminta diukur di tempat. Berarti justru warga di pasar pun justru sangat semangat ya dengan Ya, kegiatan ini. sangat ya. semangat. Alhamdulillah ya Pak. Semoga apa yang dicita-citakan gitu ya, tidak hanya lomba, mudah-mudahan seterusnya nih ya Pak ya, Kota amin. Depok ini Mudah-mudahan. menjadi Depok tertib ukur. Daerah tertib ukur. Ya, daerah tertib ukur. Daerah tertib ukur ini, Mbak, ada beberapa langkah menuju daerah tertib ukur. Yang pertama pelayanan. Kita selalu melayani masyarakat tera ulang, terus pengawasan dan pendataan itu kita lakukan terus semua
dan sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Seperti tadi Pak Kadis audiensi dengan dengan para kepala OPD yang tadi disebutkan Pak Kadis, atau dengan podcast ini kan, ini termasuk sosialisasi dan inovasi. Inovasi itu udah kita laksanakan bermacam-macam inovasi. Tadi ada siap metal, inovasi dengan MUI, inovasi dengan milenial melek meteorologi, itu inovasi mudah-mudahan. Terus ada nanti tanggal 9 November, insya Allah ada sosialisasi kemeteorologian, terus pendatangan komitmen kerja dan penghargaan kepada pelaku usaha. Oh, ada juga nanti diberi apresiasi ya, juga ya, Pak? Betul. Dan pelaporan, apa sih itu pelaporan? Nah, penera dan pengawas itu tiap setelah melaksanakan tugas itu selalu laporan ke direktorat, Pak, direktorat meteorologi. Ya, langsung. Langsung itu dinilai, itu semacam nilainya bagus tuh. Kalau nggak laporan ya gimana mau dinilai kan gitu. Ya, mudah-mudahan nanti dari tanggal 7 kita ini ada surveillance sampai tanggal 10, dan tanggal 9-nya tadi ada sosialisasi dan penandatangan komitmen kerja serta penghargaan kepada pelaku usaha. Apa itu pelaku usaha, penghargaan kepada pelaku usaha? Itu yang pertama, yang rajin di teraknya, komunikasinya baik, dan kalau misalnya kita ukur itu selalu tepat. Gitu. Ukur maksudnya ukur ulang ya, ukur ulang itu selalu tepat. Itu berarti nggak dirubah-rubah begitu. Oke, nah validitas hasil tera ulang ini berlakunya berapa lama ya, Pak? Setahun sekali. Setahun sekali. Betul. Ya. Jadi setiap tahun harus dilakukan. Jadi Betul. jangan karena ini udah pernah kok di tera, tahun berikutnya nggak mau lagi, nggak boleh Betul. begitu ya, Pak. Nggak Ya. boleh, Jadi ya. harus rutin. Justru setiap Misalnya dari tahun. bulan Oktober sekarang ya berarti tahun depan Oktober. harus dilakukan tera kembali. Dan Iya. untuk pengujian itu sendiri kayak pengawasan ya, untuk pengawasan itu sendiri itu rutin kita, Mbak. Walaupun sudah lakukan tera ulang, kita tetap melakukan pengawasan. Salah satu contoh kayak SPBU. SPBU itu sendiri yang surat tugas dari Direktur Meteorologi, biasanya jadi tugas oleh Direktur Meteorologi ada dua, yaitu menjelang Natal tahun baru sama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi di sela-sela itu kita per 2 bulan sekali pasti akan melakukan pengawasan ke SPBU, rutin itu selalu. Oke, baik Pak. Ini sekarang harapannya nih Pak, harapannya apa nih? Umumnya untuk masyarakat warga Kota Depok gitu ya, khususnya terkait meteorologi. Kalau harapan Legal dari ini. Kepala UPT Meteorologi Legal Kota Depok mengetahui tentang meteorologi dengan berbanyak, saya tiap tahun depan udah berjanji dengan dengan para pengawas itu sosialisasi. Oke. Karena kalau kita tidak sosialisasi gimana tahu dia Masyarakat. tentang meteorologi masyarakat kan. Insya Allah, Mbak, tahun depan kita akan pacu terus pengawas supaya bisa Supaya seluruh warga masyarakat mengetahui. tahu ya Pak ya. Dan nanti itu ada pertanyaan dari surveillance tadi, Mbak. Misalnya kita ke sini ke Mbak misalnya. Mbak ditanya nanti oleh surveillance kita, tahu nggak tentang meteorologi? Nah, minimal Mbak tahu bahwa meteorologi itu adalah alat Alat ukur ukur. takar timbang. Karena kan beda dengan meteorologi ya, Mbak ya. Iya. Kalau meteorologi itu kan masalah cuaca. Cuaca ya. Mungkin dulu orang berpikir, wah ini mah orang kerja di cuaca gitu. Bahkan kita mobil pakai sirine ya, Pak ya. Mobil kita pakai sirine, Mbak. Kadang-kadang mau hujan kita jatin dulu yuk gitu kan. Cuacanya supaya nggak hujan, intinya seperti itu. Tapi meteorologi dengan meteorologi itu berbeda gitu kan. Cuman beda satu huruf Pak, Iya, ya, Pak, benar. ya. Meteorologi Beda dan arti. meteorologi gitu kan. Jauh banget. Jauh banget gitu. Nah, makanya Mbak, saya tambahkan bahwa kami ada gerakan 3M ya. Masyarakat 3M itu singkatan Masyarakat Melek Meteorologi. Dengan adanya gerakan ini diharapkan ke depannya masyarakat bisa lebih kritis dan perhatian terhadap kebenaran alat ukur dan penggunaannya selama proses transaksi. Umpama nih lagi jual beli atau beli bawang dan sebagainya, itu di kilo ya dan sebagainya, kok merasa kurang, segera nih sikap-sikap kritis ini munculkan. Ya, laporkan kepada kami pun akan Oh, itu boleh juga ya Pak? boleh, Kita melaporkan ya. bangga. Kalau umpama satu lagi merasa kurang nih setelah kita ngisi 10 liter BBM di satu SPBU, merasa kurang kok 10 liter ampere meternya kagak naik-naik, ya kan? Itu bangga. Lapor kepada kami akan tindak lanjuti untuk melakukan pengawasan dan tera di SPBU tersebut. Oh, oke. Insya Allah kalau semuanya untuk kita kan mendiri konsumen itu sendiri ya, Bu. Untuk mendiri konsumen itu sendiri, insya Allah kita siap. Kita ada HP yang non-stop 24 jam kecuali lagi utang, Pak. Dan jangan salah, Mbak, kita di setiap pasar itu ada namanya pos ukur ulang. Itu kepunyaan meteorologi. Oh, Jadi kalau ada. misalnya
Mbak udah belanja bisa ditimbang di tempat situ tempat juga. situ. Oh gitu, mau memastikan nih Udah sebelum sampai memastikan. rumah ya. Betul. Ntar sampai rumah udah ngedumel duluan, Nah. mendingan sebelum pulang Betul, udah itu kita ada. dicek. Setiap pasar ada namanya pos ukur ulang. Gitu, Oke, Bos. Iya. ya terkait bidang kesehatan juga ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan Betul. angka stunting ya Pak ya Betul, tadi ya. betul. Mudah-mudahan dengan adanya tera ulang atau tera di setiap posyandu, tera alat ukur, mudah-mudahan pengukuran balita juga sudah benar-benar benar Benar, gitu ya, ya, sehingga betul. angka stunting pun sudah sangat Ya, benar gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, dunia akhirat. Dunia ya akhirat, kan? betul, dunia akhirat itu dunia akhirat gitu. Karena kan posyandu itu sendiri benar-benar rawan ya, rawan. Karena saya lihat juga di beberapa posyandu gitu, mereka belum tahu cara menimbang yang benar itu seperti apa, nggak taunya. Oh, gitu. Jadi asal-asalan kayak, yang penting ibu sama anaknya timbang bareng, nanti tinggal dikurangin, kan nggak bisa seperti itu. Kan gitu loh. Jadi ibu sama anaknya timbang bareng, kan ada berat kain berapa, kan gitu kan. Oh, jadi Berat sampai dompet kain- berapa, kainnya iya, begitu ya, Pak? kan gitu. Itu harus dihitung juga. Gitu. Ini kan enggak berat. Ini ibu sama anaknya timbang bareng aja, nanti tinggal ibu turunin anaknya timbang lagi, kan nggak bisa seperti itu kan gitu kan. Itu yang kadang-kadang menimbulkan yang apa namanya, kurang benar lah Jadi gitu kan. kurang akurat Ya, ya, kurang Pak. Jadi akurat. benar-benar supaya akurat ya Pak ya. Betul. Oke, nah sekarang closing statement mungkin Pak. Nah, saya ada sedikit pantun, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan sebagai closing statement ya, pantun terkait dengan timbangan. Boleh ya? Boleh terkait dong, dengan Pak. metrologi, ya. Dadakan ya Pak ini bikinnya Pak. Sudah bikin saya. Mantap. Ya. Boleh, Pak. ya. Ke Transmart beli ikan. Cakep. Lihat timbangan mereknya Digi. Biar kita nggak bingung sama ukuran. Yuk rame-rame kita melek ame metrologi. Cakep. Nah, warga masyarakat Kota Depok, saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Depok untuk sama-sama mensukseskan 3M. Ya, 3M, nya sekali versi lagi 3M. metrologi nih. Masyarakat melek metrologi, ya. Maka nih teman-teman silakan himbauan yang lain Ya. untuk warga masyarakat Kota Depok. Dari saya sebagai Palu PT Meteorologi Legal Kota Depok, mohon doanya kepada masyarakat Kota Depok, kita selagi berjuang untuk mendapatkan penghargaan daerah tertib ukur dari Kementerian Perdagangan. Dan ini semua sudah besok minggu depan kita lagi ada penilaian atau surveillance. Dan mudah-mudahan dengan berusaha teman-teman kita penera dan pengawas, kita mencapai daerah tertib ukur. Amin. Amin. Ya Rabbal Dan Alamin. ada juga ini pantun dari saya nih. Oke. Jalan-jalan di malam minggu, Cakep. jalannya bareng calon pengantin. Cakep. Jangan bimbang dan jangan ragu. UPT Meteorologi memang paten. Mantap. Pak. Kalau dari saya mungkin cuman sedikit himbauan aja kepada masyarakat Kota Depok Iya. khususnya gitu kan. Jangan takutlah, intinya dalam artian kita bertanya untuk kebaikan, intinya seperti itu kan. Apalagi ini masalah meteorologi. Kalau masalah meteorologi kan dunia akhirat, Iya. kan gitu kan, dunia akhirat gitu kan. Semua segala sesuatunya pasti akan ditanyakan di akhirat nanti. Makanya kita jangan takutlah istilahnya untuk bertanya gitu. Tinggal cari aja di Google UPT Meteorologi Legal Kota Depok, ada. Ya, kita siap melayani. Siap melayani gitu kan, Oke. siap melayani. Gitu. Siap melayani setiap saat. Setiap Siap. saat, Iya. setiap saat kita melayani. Oke, Sobat Healthies. Kayaknya kita dapat ilmu baru ya terkait meteorologi ini. Mudah-mudahan juga terus menyebar ke seluruh masyarakat Kota Depok. Ya, selain meteorologi ini juga sangat bermanfaat di seluruh bidang. Tadi ada disebut sudah di pasar gitu ya. Dan terkait bidang kesehatan, jangan lupa kepada kader-kader posyandu, jangan lupa untuk terus mentera alat ukurnya ya, alat antropometri di posyandunya, karena ini sangat erat kaitannya dengan penimbangan bayi dan balita di posyandu. Ya, Bapak-bapak, jadi sebelum berakhir, Info Podcast nih punya jargon nih Pak. Nanti kalau saya teriak Info Podcast, Bapak-bapak sehat bersama pasti bisa gitu ya Pak. Siap. Info Podcast, Sehat bersama pasti bisa. Demikian Info Podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terus ikuti podcast-podcast berikutnya karena pasti akan menarik lagi materi-materinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.